Salam, selamat malam. Senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan memberikan pengajaran-pengajaran praktis sebelum kita beristirahat. Pada malam ini, tema firman Tuhan adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Terdapat dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu Saudara, untuk memahami istilah mendukakan Roh Kudus dalam teks ini, pertama-tama kita harus memahami bahwa kata mendukakan ini itu adalah kata yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan suatu kepribadian. Hanya satu pribadi saja yang bisa berduka. Ya. Maka pada bagian ini kita melihat Roh Kudus adalah satu pribadi yang tentu saja berbeda dengan pribadi Allah Bapa dan juga berbeda dengan pribadi Allah Anak. Ya. Karena dia adalah satu pribadi, maka Roh Kudus pun bisa berduka. Ya. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita ingin melihat bahwa dalam konteks ini dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Kita sudah tahu bahwa Roh Kudus ada satu pribadi, maka dia bisa berduka. Dan apa yang menyebabkan Roh Kudus berduka? Ya, ini bagian yang kita harus lihat juga. Memang di dalam ayat-ayat sebelumnya begitu banyak Paulus mengulas tentang orang percaya yang mengikuti keinginan duniawi. Ya, kalau kita membaca pada bagian-bagian sebelumnya, ya baik itu di ayat 17 sampai ayat 19, di mana ada orang percaya yang bertindak seperti orang yang belum percaya. Kemudian kita juga bisa melihat pada ayat atau pasal sebelumnya, ya di pasal 2 ayat 22 sampai 24 tentang orang percaya yang menyerah pada natur dosa manusia, ya. Kemudian pasal 4 ayat 25 di situ dikatakan tentang berdusta, orang percaya berdusta, ya. Kemudian pasal 5 juga di situ dijelaskan tentang percabulan. Orang yang sudah percaya kepada Kristus tetapi jatuh ke dalam dosa percabulan. Nah, dosa-dosa yang saya sebutkan ini yang terdapat dalam pasal sebelum maupun sesudah di dalam Efesus 4 ayat 30 itu menunjukkan bahwa manusia atau orang percaya yang telah menerima Kristus dan percaya kepada Kristus melakukan dosa atau jatuh ke dalam dosa, inilah yang menyebabkan Roh Kudus berduka. Ya. Jadi kita dapat mendukakan Roh Kudus ketika kita sebagai orang percaya, kita mengaku mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang mengikuti dosa, kehidupan yang takluk kepada dosa, kehidupan yang kalah dengan dosa. Kita tidak bisa mempertahankan hidup yang kudus. Kita tidak bisa mempertahankan hidup yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak bisa mempertahankan hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Di saat itulah Roh Kudus mengalami duka cita, atau kita sedang mendukakan Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya kepada Kristus, kita yang hidup dalam pengenalan akan Kristus, seyogyanya kita memiliki satu tanggung jawab, yaitu kita mempertahankan hidup yang benar di hadapan Allah. Tatkala kita tidak bisa mempertahankan hidup yang benar di hadapan Allah itu, maka di saat itulah ada istilah kita sedang mendukakan Roh Kudus.
Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mengajak, ya, apakah dalam kehidupan kita setiap hari atau dalam kehidupan hari ini kita sudah menyenangkan hati Tuhan, atau lebih banyak kita mendukakan Roh Kudus? Ya, kita sudah tahu ukurannya. Orang yang mendukakan Roh Kudus adalah orang yang hidupnya telah menyimpang dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati renungan kita pada malam hari ini. Puji nama Tuhan.